Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat beribadah di tempat ini. Dan puji Tuhan karena ada kesempatan kita sekali lagi untuk beribadah. Ini semua karena kebaikan Allah dalam. Mari kita berdoa. Kita memulai ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama. Dan saya berdoa dengan suara kedengaran. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab kasih-Mu yang selalu baru dalam hidup kami, sehingga kami berkesempatan untuk menikmati segala ciptaan dan anugerah Allah dalam kehidupan kami. Kami ada kekuatan, kami ada napas yang baru, bahkan sekali lagi kami bersama di tempat ini. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan yang telah menjadi bahagian dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan sebab kesempatan yang sangat indah ini kami boleh dan bersama di tempat ini untuk mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, hidup yang baru, napas yang baru, sehingga kami dapat melayani bersama secara khusus di Pulau Labuan ini Tuhan, baik itu secara fisikal atau secara roh kami Tuhan, untuk terus berdoa, untuk melayani Tuhan, mengisytiharkan kasih Allah kepada dunia ini, terkhusus di Labuan ini Tuhan. Kami percaya setiap pribadi jemaat Tuhan dimanapun berada, kiranya menjadi saksi dan menyatakan kemuliaan Allah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, Engkau senantiasa melindungi kami. Baik Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, supaya Tuhan terus kuatkan iman kami. Walaupun kami berada dalam badai pandemi COVID-19 ini Tuhan, tetapi hal ini tidak menjejaskan iman kami untuk jauh di hadapan Tuhan, tetapi ada sesuatu hal yang Tuhan lakukan bagi setiap pribadi kami, supaya melalui pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami mulai sadar bahwa kuasa Allah lebih besar daripada segala yang ada di dunia ini. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau terus menguasai kami. Walaupun dalam kebersamaan kami di tempat ini sangat terbatas ya Tuhan, daripada arahan yang ditentukan oleh kerajaan negara kami Malaysia, tetapi kami bersyukur walaupun ada hal-hal yang menghambat kami, tetapi kuasa Injil Allah, darah Yesus Kristus tidak terhalang, tidak terhambat oleh apapun. Itulah iman dan kepercayaan kami Tuhan, bahwa tidak ada alasan kami untuk tidak berharap, tidak bergantung kepada Tuhan. Bahkan tidak ada alasan kami lagi untuk takut, sebab kami melihat bahwa ada Yesus Kristus menguasai dan bahkan tinggal dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan seluruh jemaat Tuhan, supaya melalui pengalaman kami bersama hari demi hari, bahkan akan mendatang ini, kiranya dapat mematangkan iman kami, supaya iman kami senantiasa hidup, bertumbuh, berbuah, bahkan menghasilkan berkat kepada orang lain yang melihat, bahkan merasakan setiap kehidupan kami. Kami doakan Tuhan bagi kepimpinan gereja juga di tempat ini, supaya seluruh jemaat Tuhan adalah dipimpin oleh Allah sendiri, oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena Engkau adalah kepala, Engkau adalah Tuhan, dan Engkau adalah Raja di atas segala raja, yang memerintah seluruh kehidupan kami. Bukan karena dikuasai oleh kepimpinan, tetapi kami percaya pimpinan Tuhanlah yang tertinggi, menjadi prioriti dalam kehidupan kami setiap hari. Dan disitulah kami mulai takut menyembah Tuhan, untuk terus hidup, mempersembahkan hidup kami kepada Engkau Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang bekerja,
dimanapun mereka bekerja, yang sedang bekerja hari ini pun Tuhan, kami percaya jika Tuhan memimpin kami di tempat ini, satu keyakinan dan kepercayaan kami Bapa, bahwa mereka juga pasti dan senantiasa mengingati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka yang di dalam kelemahan tubuh. Terkhusus kami berdoa untuk saudara kami Raymond yang sedang sakit ketika ini Tuhan, yang sudah kami maklumi. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, karena kasih Allah yang luar biasa, di mana darah Yesus Kristus tercurah di atas kayu salib adalah memberi kesembuhan. Kuasa itulah, darah itulah yang memberi kesembuhan kepada saudara kami Raymond. Bagi mereka atau saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang ada dalam ruangan ini, bahkan yang tidak bersempatan bersama dengan kami, juga kami terus mendoakan anggota keluarga kami dimanapun mereka berada, supaya kuasa Allah mereka alami, supaya darah Yesus Kristus terus mengalir dalam setiap anggota tubuh kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kepimpinan pusat SIB Sabah, Sarawak dan Semenanjung, seluruh jamaat Tuhan, kepimpinan-kepimpinan dalam kawasan dan apapun, kepimpinan MMU juga Tuhan, di mana mereka berada. Kami yakin Tuhan, bila Tuhan terus memakai mereka menjadi alat Tuhan, menjadi seluruh berkat Allah, kami percaya bahwa biarlah setiap kepimpinan mereka berjalan dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian kami pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami masa yang indah. Walaupun singkatnya Tuhan, kami bersama di tempat ini, tetapi secara roh kami Tuhan, kami senantiasa saling mendoakan. Karena itulah pengharapan kami, supaya kami senantiasa kuat di dalam Tuhan, walaupun kami berada di dalam keadaan-keadaan seperti ini Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang melayani Tuhan, memimpin kami dalam puji-pujian firman Tuhan, bahkan yang bermain alat musik, seluruh jemaat Tuhan yang hadir, supaya apabila kami masuk dan keluar, kiranya kami keluar membawa damai sukacita, shalom daripada surgawi, memimpin kehidupan kami Tuhan hari demi hari. Karena kami mengingati bahwa kasih Allah luar biasa, bukan saja kemarin, hari ini, tetapi untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati dan sertai ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga selasanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom dan selamat pagi. Diminta kita berdiri semua pada pagi hari ini. Kita ingin bersiap sedia, mari kita menyiapkan hati kita. Kita merendahkan hati kita sebelum kita menghadap Tuhan. Mari kita meninggikan nama Tuhan dengan membawakan lagu Tinggikan Diri.
kita akan meminta pastor untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak, terima kasih karena setiap yang kami miliki adalah kemurahan daripada kemurahan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah sumber segala sesuatu dan kami percaya berkat Allah tidak pernah putus dan kehabisan yang kami terima Tuhan selama ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah sumber berkat dalam segala sesuatu sehingga kami boleh berada di tempat ini dan kami boleh membawa setiap kehidupan bahkan hati kami untuk persembahkan kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan kami siap untuk memberi persembahan uang walaupun dalam jumlah yang sedikit, tetapi Tuhan kiranya kami pergunakan dengan sebaiknya menurut kehendak Allah. Biarlah Tuhan terus memberkati seluruh jemaat Tuhan, gereja di tempat ini supaya dapat kami lakukan untuk merealisasikan pekerjaan Tuhan di tempat ini, agar pekerjaan Tuhan dikembangkan, dimajukan bukan saja di tahap pada ketika ini Tuhan, tetapi kami percaya Allah terus memberkati sehingga gereja ini atau jemaat di tempat ini Tuhan dapat didengar, dapat dilihat, bahkan diteladani oleh orang lain. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, supaya berkati setiap hati mereka agar mereka dapat mempersembahkan uang yang ada pada mereka pada hari ini. Dan kami mohon Tuhan berkati hidup mereka, iman mereka, pekerjaan mereka Tuhan, keluarga mereka, kesehatan mereka Tuhan. Karena itulah yang kami inginkan. Segala sesuatu kami mohon supaya Tuhan terus memberkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkannya Bapak juga setiap anak-anak Tuhan yang mengendalikan keuangan ini, supaya dengan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat mengurus keuangan ini dengan efisiennya Tuhan. Kami percaya karena bila kami melakukan untuk persembahan ini, karena kami melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sementara tamu dijalankan, mari kita menyanyikan lagu Bersyukur. La
firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bejangan.
Bapa di surga di hadapan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, lebih menyerahkan diri di hadapan-Mu. Bapak tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan yang percaya mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk berbicara pada setiap satu kami, Bapa di surga. Biarlah isi hati-Mu diutarakan, dinyatakan, agar kami dapat menangkap. Biarlah kekuatan, kemampuan daripada-Mu, agar kami bukan saja menangkap isi hati-Mu, tetapi kami menjadi pelaku-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, untuk kami dapat berkumpul bersama, sama-sama merenungkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Semua ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Jadi nanti slide keluar. Baik, terima kasih karena memberikan kepercayaan kepada saya. Tapi takut saya sebab telepon dekat sudah ini apa kelemahan semuanya tampak orang itu. Ya, tapi sekali lagi kita sudah berdoa, saya percaya adalah Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kita. Ya, saya ingin membawa kita untuk merenungkan daripada Lukas 15. Jadi slide pertama boleh keluar. Tidak banyak slide saya. Saya coba untuk meningkat ya. Tetapi kalau kamu nampak itu gambar 3 itu, ini mau buat seminar. Jadi minta maaf, bukan kapasiti. Saya tidak bukan buat seminar apa. Sebab saya tidak boleh lari. Okay? Tidak boleh lari. Saya dalam minggu ini itu renungan saya coba pergi kepada anak yang hilang, coba fokus di sana. Saya coba pergi jumpa yang hilang, fokus di sana. Tarik itu, coba mengerti, mencari, cari, sampai sudah mau sampai pada satu tahap saya mau pastor, boleh pasca ini, begitu. Ya? Tapi masih dalam hati saya cari begitu, menggali itu. Jadi apa yang menggali? Hari pertama lagi, hari kedua saya mulai sudah secara kesehatan dia waktu itu saya nggak berapa kata orang tuh, kepala saya sakit tuh, saya nggak sehat waktu itu. Dan saya dalam satu hari itu ambil obat paracetamol, tahu lah kan, pernah sakit itu kan, mau tunduk saya akan merasa sakit. Tuh, saya tidak boleh lari daripada ini. Ada yang harus saya gali. Okay? Jadi mungkin kita sudah mendengar khotbah ataupun sharing lah. Saya tidak sebut saya khotbah, saya sharing manusia supaya dia tidak nampak siris sangat. Okay? Daripada domba yang hilang, sudah mengerti, sudah membaca, sudah di sharing kan di sekolah minggu, yang sudah ikut sekolah minggu dari kecil. Dirham yang hilang, anak yang hilang. Tapi boleh saya tanya, kemana ini? Mana arah dia ini Tuhan? Mana ini? Hari ketiga, hari keempat, mulai nampak. Tahu nampak itu yang dalam kegelapan ada macam sulu begitu, yang tuh lampu kecil-kecil. Jadi kemana nih? Tolong saya Tuhan. Takkan dalam seminit saya minta pastor sharing saya, pastor sambung yang kau punya topik itu hari itu begitu. Hampir saya mau boleh paskan begitu. But yet dalam hati saya harus stay di sana. Dan perkataan yang pertama, mari kita sama buka dalam Lukas 15. Okay? Daripada 3 perumpamaan ini panjang ya, ayat 1 hingga 32. Tetapi daripada yang panjang-panjang ini, fokus kepada satu ayat. Dan daripada itu mulai saya melihat. Okay? Lukas belum lah, slide 2 belum keluar. Okay, Lukas yang 15 ayat 1. Okay. Dan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Di sini saya ditarik. Bukan tarik begini. Di sini saya duduk. Ketika 3 perumpamaan itu, Yesus sedang bercerita, dia sampaikan kepada siapa? Hintsnya adalah daripada ayat pertama. Boleh mengerti di sana? Kenapa dia mengutarakan? Kenapa dia mulai bercerita sesuatu
cukai, ada satu yang membuatkan Yesus mulai bercerita mengenai perumpamaan ini. Ya, ayat 1, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ayat 2, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu, perhatikan, lalu keadaan pada waktu itu membuatkan Yesus menceritakan perumpamaan. Oke, untuk bab 15 ini. Dan hint yang kedua adalah yang membuatkan saya terus terpaku di sana untuk tangkap itu 3 perumpamaan itu. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Sudah nampak, sudah kan? Kemana Allah arah tuju kita. Kita nampak 2 kelompok. Saya katakan 2 kelompok lah. Yang pertama, pemungut cukai, orang berdosa. Yang kedua, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang kita tahu siapa yang ahli Taurat, arif lah, semua dia tahu. Segala adat istiadat pada waktu itu, penyembahan, apapun hukum hakam, semua itu mereka mengerti. Oke, diteruskan. Maka muncullah perumpamaan domba yang hilang, yang gambar tadi, dan dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Dan Yesus sedang menyatakan dalam perumpamaan ketiga-tiga ini mengenai satu misi dia, yaitu misi penyelamatan. Lukas 19 hingga 10. Mari iman timbul daripada pendengaran firman Tuhan, dan kita baca Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Saya terjemahan baru ya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Okay? Sebab anak manusia, kalau terjemahan di hadapan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Okay? Dia bagi hint. Okay? Dia bagi tahu ini. Kita tahu kalau kelompok 1 mengerti, kelompok 2 mengerti, dia sampaikan perumpamaan itu. Okay. Bagaimana di dalam cerita domba yang hilang, perlu saya terangkan lagi mengenai sukacita Allah. Okay. Mengenai bagaimana sang gembala menemukan domba dia yang hilang itu. Sukacita dia 99, dia tinggal demi 1 orang. Dan bagaimana sukacita surgawi itu diterangkan. Bukan dia cerita sukacita yang dunia punya, dia tunjukkan yang di atas punya. Jadi ini misi daripada itu, kita tengok ini misi dari atas sebenarnya. Oke, nanti saya akan kupaskan. Dalam Lukas 15:7 dan 10, saya masih dalam pengenalan, saya bersabar dengan saya. Oke, diterangkan bagaimana usaha. Oke, yang pertama, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Oke, dalam ayat yang ke-8, berusaha dengan sungguh-sungguh memenangi jiwa, dan seperti yang digambarkan oleh dirham yang hilang. Saya bagi atas dulu. Dan Yesus lanjutkan lagi dengan perumpamaan anak yang hilang. Ini pasti pernah terbaca pun mendengar mengenai itu the prodigal son. Ini yang kita alami minggu lepas kan, daripada kesaksian satu pribadi. Singkat cerita, ketika saya masuk pada pagi hari itu, saya duduk di belakang, dan ini perkataan yang impress di hati saya, the prodigal son, begitu. Oh, lah hati saya, mungkin ini yang Tuhan suruh saya selidik untuk perkongsian the next week itu. Ya, biarpun waktu itu masih bela-bela. Dan waktu itu dari belakang saya duduk depan, tahu kan yang terlibat dengan saya pada waktu saya turun ke depan. Jadi selesai itu kan kebaktian itu, kita mendengar kesaksian seorang pribadi, bukan? Dan di depan saya justru, oh ini yang kau maksudkan. Jadi
kita mengerti ada waktu Tuhan, musim Tuhan sekarang ini untuk panggil orang yang begitu jauh, yang sudah jauh dari persekutuan, kembali pada Dia sebelum dia pulang. Sebelum dia datang, datang ke sini, sebelum Tuhan datang. Persiapan, satu cari jiwa, satu lagi jiwa yang sudah kenal Dia tapi dia tarik. Itu musimnya. Kita teruskan. Yesus menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan Allah dan kerajaan, kan? Simpel ceritanya, kan? Dan sifat Allah dia digambarkan dalam perumpamaan-perumpamaan itu. Kita ingat bagaimana yang prodigal son itu, anak yang hilang itu, sifat Bapa dikenalkan di sana, ditunjukkan. Sama ada itu kelompok 1, kelompok 2 itu mengerti, menangkap atau tidak. Tapi Yesus punya cerita itu macam serampang 2 mata. Dia berbicara pada 2 kelompok ini. Dan pada pagi hari ini, dalam firman Tuhan berbicara kepada kita dengan cara kita sendiri. Ada hal yang Tuhan sentuh, ada hal yang Tuhan sedang peringatkan, ada hal yang Tuhan suruh kita ubah. Sedar dan bertindaklah. Slide yang kedua. Ini slide saya 2 saja. Sedar dan bertindaklah. Itulah yang ingin topik hubungan yang ingin saya bawa kita bersama pada pagi hari ini. Mari kita baca yang dirham itu dulu. Domba yang hilang itu. Di Lukas 15 ayat 1. Saya terus kepada ayat yang ketiga, ayat 2 sudah saya baca. Lalu ia mengatakan, terjemahan kita masing-masing, sila tengok. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Itu sukacita Allah. Sukacita sang gembala yang menemukan yang hilang itu. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Dan aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dinyatakan di sana sukacita Allah apabila menemukan orang yang terhilang. Jadi saya masuk pada poin saya pertama. Dalam sedar dan bertindaklah itu, topik yang ingin saya bawa itu satu yang daripada pembacaan kita yang tadi itu, Yesus memberi kita satu misi. Dia sudah melaksanakan, dia sudah melakukannya, dia memberi contoh itu sendiri kepada kita. Mulai yang poin yang pertama, dengan kesadaran bahwa Yesus sudah melakukan misi dia, kita juga turut diberi misi itu. Agree? Matius 28 ayat 16 hingga 20. Tidak asing lagi kan ini ayat? Perintah untuk memberitakan Injil. Boleh buka Matius 28, masing-masing buka. Pagi ini kita buka supaya kita tidak mengantuk, supaya kamu tahu mana silap saya, aku bisa salah baca kan. Matius 28 16 hingga 20 dinyatakan sana misi Yesus menjadi misi kita, bukan misi Nas. Ada yang saya rasa ada yang kata Pak senyum bisa balik itu Mas. Baca. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea
ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Terus ayat 19, dan ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18, saya baca terjemahan di slide ini ya. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Terus, dan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat terakhir 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baik, ada dua bahagian daripada ayat ini. Yang pertama, bukan saja untuk kita menyatakan tentang Yesus, memberitakan mengenai Yesus, tapi juga mengajarkan. Jadi maksudnya bukan saja mendengar, tetapi harus ada. Maksudnya kalau bila ada ajaran, maksudnya ada pertumbuhan. Oke, dia tidak tingkat 1 saja, dia harus ke tingkat 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu dia dulunya ajaran, dulunya ada pertumbuhan. Tetapi saya berbalik pada poin yang pertama saya tadi, itulah kita ada misi. Apa kita sudah lupa, apa kita sudah lalai, ataupun kita santai, atau kita serah kepada pastor saja. Begitu. Mengerti maksud saya? Kita punya misi, dan kita diperintahkan untuk melakukan dan melaksanakan bahagian kita. Mungkin kita belum masuk sekolah Injil, tak perlu. Kalau kamu mau silakan, tidak ada paksaan. Tetapi di sini kita diperintahkan untuk menyatakan siapa Yesus. Berbalik kepada kelompok yang datang itu tadi, yang mencari Yesus pada waktu itu, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus. Mereka datang, biarpun ada itu orang guru Taurat, dan yang satu yang syok alim kata Indon itu, yang alim itu tidak menghalang mereka, karena mereka punya satu kerinduan. Mereka lihat pengajaran Yesus itu dan kepribadian Yesus itu sendiri menarik mereka. Ya mungkin sekarang, alright, biarlah mereka tertarik. Bagaimana mereka tertarik kalau kita yang dipanggil untuk sama memikul misi seperti Yesus itu, kita tak bergerak? Perasaan atau tidak, sadar atau tidak, kita ini sekarang ditanya siapa? Tanah Tuhan, batu, tanah di Pulau Labuan. Mungkin kita boleh tengok tuh gambar yang lekat-lekat di sana. Tanah ini kita warisi dari para misionari. Adanya tanah ini adalah karena mereka memberikan banyak juga, dan tujuan mereka sebenarnya untuk mungkin salah satu faktor dia untuk mereka berehat. Tetapi dari tanah ini juga mereka membawa Injil ke Sarawak. Terlebih lagi lah kan, Sarawak. Kita tahu itu. Prasangka tidak? Adakah kita membanggakan sejarah itu, tetapi kita tidak pikul itu misi? Teruskan apa yang telah mereka lakukan, penyambung misi mereka. Ini tidaklah kita ini tinggalkan kerja, kita pergi menginjil. Ada cara Tuhan, ada tempat Tuhan bagi setiap kita. Yang muda-mudi ada tempat dia, Yang ibu-ibu ada platform dia. Tak perlulah berdiri di hadapan ini. Kalau suruh berdiri saya rasa bergetar. Mengerti saudara? Tidak perlu kita amin. Di sini Tuhan pakai siapapun kita. Panggilan ini adalah untuk kita. Baik kita di antara kalangan kita cetek sepunya mengenai firman Tuhan. Jadi bacalah. Don't stagnant di sana. Usahakan. Tuhan lihat kerinduan kita. Ada cara Tuhan.
Dan Tuhan bisa, Dia boleh pakai kita. Mungkin ada waktu, ada masa Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang. Okay? Nanti saya akan poin yang satu lagi. Okay? Jadi semua kita harus pikul itu misi, membawa misi, sama seperti yang Yesus katakan, memberitakan Injil itu. Yang kedua, itu di sana misi ilahi atau surgawi, memerlukan kekuatan ilahi. Dari mana itu misi tadi? Dari surga kan? Yang membawa itu misi adalah asal dari surga. Kita baca dulu Kisah Para Rasul ayat 1 hingga 8. Boleh tampilkan Kisah Para Rasul ayat 1 hingga 8. Oke. Mari membaca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan. Poin yang kedua, kalau dalam bahasa Inggris dia ini heaven sent mission with heaven needs heavenly strength. Betul? Heaven sent mission needs heavenly strength. Jadi mungkin selama ini kita gunakan hikmat kita, tapi gunakan tenaga. Betul lah, kita bergerak kan, perlu mulut untuk berbicara. Tetapi dengan misi yang daripada surga, perlu kekuatan daripada surga, perlu yang dari atas kan, dari Dia. Okay? Dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini dia memberitahu kita, mungkin selama ini kita coba, kita usahakan, tak dapat, sometimes begitu sudahlah, sudah hilang itu kerinduan. Mungkin berapi-api waktu mungkin selepas seminar pengajian, wah kita pergi tutup, tapi sekarang tak boleh jalan-jalan, bukan? We are limited. Buat itu, buat ini, limited. Mungkin itu juga menghalang hati kita. Macam mana? Mari kita baca Lukas 15 ayat 8. Lukas 15 ayat 8 adalah mengenai dirham yang hilang. Dan tampilkan Lukas 15 ayat 8. Nah, atau perempuan manakah, Yesus masih menerangkan mengenai misi penyembatan itu. Terangkan bagaimana. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Lihat cara kerja dia, perempuan ini, ketika Yesus memberitahukan ini, bagaimana cara kerja perempuan ini. Dia tahu itu bernilai. Kalau kita katakan 5 sen dengan 5 sen jadi apa? 5 sen tambah 5 sen bah 10 sen. 10 sen lebih tinggi harga nilai dia daripada 5 sen kan? Mungkinlah sekarang apa lah 5 sen. But apa yang saya buat kita pikir di sini lah, nilai masing-masing itu menambah, nilai masing-masing itu sangat berharga, daripada macam mana kita pandang dia. Macam mana kita memandang misi yang Tuhan beri kepada kita, mempengaruhi bagaimana kita lakukan, mempengaruhi bagaimana kita melaksanakannya juga. Perhatikan perempuan ini, dia hilang satu, bila disebut pada waktu malam, maksudnya dia menyalakan pelita. Dia meneruskan pencarian dia itu, dan jadi dia bijaklah. Kalau gelap, online itu bukan on pelita, dia pasanglah itu pelita. Dan lebih lagi dia tambah, sebab dia bertekun, dia bersungguh, dia detail, ambil penyapu, tahu kan?
Coba cari. Kamu hilangkan satu needle, itu jarum di rumah kamu. Cuman mau cari dia. Nampak bukan? Bagi kalau saya yang pakai ini mata 4, oke, tak boleh. Dulu saya sapu, dulu saya pegang, untuk mencari benda yang sekecil itu. Jadi itu ketekunan, cara kerja dia. Dan begitu juga dalam kita untuk melaksanakan pun punya bawa itu misi, kita memerlukan kekuatan daripada surga. Kita memerlukan Roh Kudus. Cari jiwa tidak jauh. Dia tidak lari. Gandingan Roh Kudus di dalam kita bersama dengan kita itu perlu, harus ada gandingan ini. Baru dia mantap begitu. Kalau tidak, senang saja kita mengalah. Kalau tidak, senang saja kita hanya setakat pemikiran hikmat kebiasaan kita. Sekarang ini adalah waktu dia, kita sangat-sangat memerlukan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk memenangkan jiwa. Oke, sebab dia punya cara, ada cara dia ada. Itulah Roh Kudus dengan misi dia perlu terangkan pada hati kita. Mungkin kita katakan, tak ada hati saya. Macam mana saya mau buat ini? Oke. Mungkin kita putus asa, kita kecewa, mungkin ada sesuatu terjadi, orang tolak kita. Lalu kita coba sharing dengan orang mungkin begitulah. Jadi kita mungkin ada respon yang membuat kita undur. Sekarang kita minta Roh Kudus, tolong saya punya kerinduan. Saya punya kerinduan juga untuk seperti yang Yesus katakan, saya mau meneruskan ini. Saya mau juga ahli keluarga saya mengenal Engkau. Saya juga mau mereka yang dulu, kawan-kawan saya yang dulu. Kita ada kemudahan yang phone itu, reach out to them. Coba capai mereka. Hello, shalom, begitu. Mulai. Maybe kita lihat, mungkin saya perlu berderet-deret letter memberitahu penerangan Injil. Maybe kita perlu satu step. One step leads another, satu langkah terus itu. Okay. Karena itu kita memerlukan pertolongan kepada Roh Kudus. Okay. Teruskan dalam Yohanes 16 ayat 7 hingga 11. Mari kita tengok Yohanes 16 ayat 7 hingga 11. Kenapa sangat-sangat kita memerlukan pertolongan campur tangan Roh Kudus. Okay. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini kata Yesus. Okay. Sebelum dia diangkat ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Perhatikan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang dimaksudkan di sini ialah Roh Kudus. Oke. Ada ajaran yang lain katakan bukan dia. Ada satu pribadi yang lain. Tapi kita balik membaca ini adalah mengenai Roh Kudus. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tugas kita cuma kasih sampai. Tugas kita cuma untuk membawa memberitahu mengenai Yesus. Tugas kasih sedar membuatkan orang itu berbalik kepada Tuhan adalah siapa? Roh Kudus. Makanya kita sangat memerlukan kekuatan daripada surgawi yang disebut dalam ayat ini yang kita baca sebentar tadi. Roh Kudus memberi dan memampukan kita untuk melakukannya. Jadi kita harus sedar di sana, dan itu akan efek apa tindakan kita seterusnya. Bagaimana kita melihat misi ini? Okay? Tidak dari satu menjadi satu yang beban sehingga kita sampai itu orang bertobat. Itu kerja Roh Kudus.
kerja kita, sampaikan siapa Yesus itu. Okay. Mungkin ada juga pengertian yang begini, kamu harus bawa satu jiwa. Mungkin itu jadi satu tekanan. Okay. Jangan jadi itu satu tekanan, tetapi jadikan satu peluang untuk kita melihat Roh Kudus berkarya. Okay. Jadi itu cara pemikiran itu mau tukar. Okay. Mungkin kita tekan bangunan kita di sana, siapa mau isi? Begitulah. Mengerti kan? Biarlah kita mengerti, memahami kenapa Yesus bercerita mengenai perumpamaan ini. Okay? Yesus sudah tadi kan mengenai cara kerja, bagaimana membuat dia. Jangan kasih peluang Roh Kudus, aku maksudnya campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Okay? Kalau kita membelakangi Tuhan, maksudnya kita membelakangi kekuatan ataupun apapun yang Ia berikan. Dan itu Dia lakukan melalui pekerjaan Roh Kudus juga. So once kita keluar, kita tidak mau itu tidak ada pertanyaan, tak ada kaitan, tidak mau daripada Tuhan, tidak mau. Jadi macam mana kita mau meneruskan punya ini kerinduan ini yang the first one yang Tuhan katakan tadi itu, yang misi dia itu macam mana mau teruskan itu. Mengerti kan? Oke. Dari pembacaan Yohanes 16, 7 hingga 11 itu tadi, itu sudah mengerti. Heaven sent ataupun misi ilahi memerlukan kekuatan ilahi. Yang ketiga, slide yang kedua itu. Poin yang ketiga adalah kembali bersekutu dengan Bapa. Ini tidak boleh lari lah kan? Okay. Kalau kita mau campur kekuatan pada ilahi, ini tidak boleh tidak ada. Maksudnya, ini harus. Okay. Kalau mau beli minyak kereta, takkan kamu pergi kedai sayur kan? Mestilah kamu pergi kedai yang jual minyak lah kan? Pump station. Okay. Kita kena tahu dari mana kita mau ambil itu kekuatan, memperoleh itu kekuatan. Okay. Mungkin yang poin yang ketiga ini dia saya lebih perinci lagi. Dan ini berkaitan dengan apa yang sudah kita dengar minggu lepas. Okay. Kembali bersekutu dengan Bapa. Okay. Mari kita baca di dalam Lukas 15 ini. Okay, kita baca sama-sama perumpamaan tentang anak yang hilang. Boleh keluarkan ayat 11. Dan Yesus berkata lagi, sementara itu slide keluar, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kita akan membaca sampai ayat yang terakhir itulah. Dan kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 13. Nah, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Sudah dapat gambaran itu ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Terus 18. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Dan aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya,
Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kita stop di sana. Panjang pembacaannya. Oke. Di sini kita melihat bagaimana Yesus teruskan penceritaannya, kan? Perumumannya dia teruskan lagi. Dia lebih detail sekarang ini. Dia lebih tertuju kepada satu kelompok, tertuju kepada satu dia secara pribadi sekarang ini. Okay? Dia tertuju kepada keluarga. Okay? Maksudnya keluarga bukan yang kita ada suami istri. Dia tidak pada sana. Maksudnya di sini yang sudah mengenal dia. Isi hati dia sedang bagi tahu sekarang. Yang sudah mengenal dia, yang sekarang jauh dari dia. Nah, misi pertama menginjili orang, kan? Memikul itu, memberitahu itu. Oke, ini orang yang langsung tidak tahu. Oke, karena mereka memerlukan ada kerinduan, oke? Bukan saja karena kerinduan, tetapi they need to hear, gitu. Mereka perlu mendengar. Kedua, dengan pertolongan Roh Kudus hanya kita dapat melakukannya. Itu tadi, heaven sent mission, heaven sent strength, begitu. Dan yang ketiga, dia detail. Dia sedang memanggil yang sudah kenal saya, yang sudah mengenal Yesus sekarang. WAD. Okay. Kita dengar yang cerita yang 10 orang sakit kusta itu kan, satu kembali. Ada yang mengenal Yesus hanya karena mujizat ya, hanya mengenal karena sudah ada berkat, dia doa, dia dapat. Okay. Macam mana kalau tidak dapat? Jadi maksud dia sebatas berkat ataupun sebatas mujizat sajalah orang itu mengenal Yesus. Kalau tidak ada mujizat macam mana? Tak mau. Okay. No buy, no sell, no buy, begitu. I want something, you give, then kita agree. Kita buat bisnis dengan Tuhan. Secara terperinci, bila saya baca yang ini, dengan kesaksian yang minggu lepas, Rob yang majoriti kita ada mendengar itu kan, bagaimana dia Tuhan bekerja, singkat dia hampir mati, tetapi Tuhan bagi peluang pada dia. Tapi perlukah kita untuk melalui itu? Belum tentu kita lepas, kan? Don't buat itu, oh ya aku perlu mujizat. Takut saya kalau begitu. Entah saya mampu ke tidak bercakap pada waktu itu. Jadi ini peluang sekarang dipanggilan secara khusus. Panggilan secara khusus yang sudah kenal dia, tapi something, sesuatu membuatkan mereka jauh, drift tanpa disadari. Drift kan, I knew sudah jauh. Dan bila dengan kesaksian yang minggu lepas itu kan, saya come back begitu. Ini perkataan. Dalam bahasa Indonesia dia kembali, come back, come home, come back. Apapun keadaan, kamu sadar tanpa Tuhan, dia yang kamu sudah dengar dulu itu, yang sudah kamu alami dulu, tapi sekarang macam yang itu tadi lah, sebab dia sudah jauh dari Bapa dia, dia sudah tidak bertanggung jawab dengan apa yang diberi, jadi dia salah guna. Itu membuatkan menghalang dia. Saya jauh dari Tuhan. Kegagalan juga iblis boleh pakai. Tak guna. Tak perlu lah. Jauh betul kamu dari Tuhan. Tidak ada chance untuk begitu. Itu pertuduhan. Kalau ada pertuduhan di hati kita yang membuat kita jauh dari persekutuan, jauh sehingga kita tak mampu lagi mengenal Tuhan begitu. Aku kecewa Tuhan begitu. Nah, ini panggilan dia. Sekarang Tuhan memanggil kembali. Mungkin kita kata, oh tidaklah saya, mungkin tidak kamu, tapi ada keluarga kita, ada orang lain yang kita tahu. Janganlah kita jadi jenis yang, dia ini gitu. Apa kata
dengan mendengar ini tadi, kita menjadi penyampai itu. Comeback. Tiada lagi tidak ada cukuplah berusaha. Ini mungkin waktunya untuk kamu pikir kembali, comeback God. Kembali kepada Tuhan. Jangan stay away. Okay? Beranikan diri, katakan Tuhan, saya tidak mampu. Macam yang itu tadi. Dia sudah jatuh kepada tahap serendah-rendah dia. Kalau orang Yahudi itu babi itu sesuatu yang kenajisan. Tapi bila Yesus sebut itu, betapa jatuh dia itu sudah bergelombang dengan kenajisan begitu. Dalam arti kata lain, biarpun sejauh manapun kita rasa kita begitu jauh daripada Tuhan, Tuhan katakan kembali kepada Tuhan. Okay? Jadi kita ada, saya mau pergi itu. Okay? Gereja penuh gitu. Ini SOP ini. Dimanapun kita berada saat ini, kayaknya dengan live streaming sekarang ini, bila Tuhan kata, there's a chance ini, come back to me. Perkataan itu masih terdiam supaya kita balik kepada Dia. Cepat, relakan apapun Tuhan mau buatlah seperti itu yang anak yang hilang itu tadi. Dia sudah set pikiran dia, saya akan balik. Saya berdosa kepada Bapa di surga. Itu kan pertama kan kita bersalah, kita akun saja. Tuhan, saya bersalah. Saya sudah jauh. Saya sudah tidak ada kerinduan. Mau berdoa pun Tuhan, ayo. Saya mau memuji Tuhan. Ayo, ini sangat berat Tuhan. Ya, kenapa saya ayo? Ya, masuk dia itu sangat susah. Mungkin mau berdoa tak dapat sudah seperti Hana kan, sampai dia macam seolah membimbing sudah, karena hati dia curah dari Tuhan. Kalau yang mengikut penyerahan doa Isa Sabah, ada satu sahabat yang kami diajar mengenai doa senyap. Dia bilang doa senyap. Kalau doa senyap ini bahaya, ini kalau subuh senyap terus. Okay? Jadi maksud di sini doa senyap ini adalah kita berdiam dan membukakan hati dan luahkan dari Tuhan. Ini memerlukan disiplin. Ini memerlukan kayak dia terbuka. Okay? Ada waktu kita tidak dapat berbicara, tetapi hati kita berbicara. Tidak dapat kita keluarkan dari mulut kita. Terbatas. Kemudian yang itu tadi lah, ayo. Apa maksud ayo itu? There's pain di sana. Ada kesakitan di sana. Ada kekecewaan di sana. Mungkin boleh kita perhatikan. Bukan berdiam. Okay, diam, tetapi hati dia terbuka pada Tuhan. Itu Tuhan panggil sekarang. Kembali. Jangan sembunyi. Orang lain tidak nampak, tapi aku lihat. Jauh seperti yang bila saya baca ini, saya mulai bagaimana Yesus bercerita pada waktu itu. Hati dia sangat mungkin itu guru Taurat, guru orang Farisi itu sudah kenal, tapi hati jauh. Tak dapat tangkap isi hati Tuhan itu. Tak dapat tangkap dia yang berdiri di hadapan. Kalau dia berdiri, kalau dia bercerita itulah dia sang juru selamat itu. Tak dapat tangkap itu. Nah itu kalau kamu baca terus respon si abang sulung itu kan, bila adik dia itu kembali, dengan kenapa Bapak mau layan begitu? Bahasa kita sekarang lah. Buat apa Bang mau layan begitu? Saya yang lama-lama dengan kau pun tidak juga kau bagi insentif. Contohlah, saya sudah bersama. Jadi boleh diperhatikan sana. Kayak pengalaman sendiri pun tak cukup sebenarnya. Kalau kita tidak dapat tangkap isi hati Tuhan, ngerti sana? Kalau kita dapat tangkap
Kita tidak dapat tahu rasa hancur Tuhan bagi yang masih jauh. Dan kalau tidak ada feel orang itu, macam mana kamu membuat, macam mana kamu untuk menyatakan itu, menjadi penyampai itu. Oke, mungkin itu dari diri kita sendiri belum siap. Mungkin ada tekangan dalam diri kita sendiri. Kita masih menolak Tuhan untuk pakai kita, untuk membenarkan Tuhan menjadikan kita saluran bagi orang. Ada yang tidak beres dari bahagian kita, seperti Abang yang sebelum itu. Ada yang tidak beres. Tuhan saja tahu. Dan untuk itu juga Tuhan, come back to me, kembali, get your dapatkan itu kekuatan itu. Roh Kudus memang dia mengisahkan orang, tetapi memerlukan orang itu terbuka, kan, untuk sedang sejauh mana, di mana keadaan kita bersama. Nah, ini soalan yang selalu juga, where do I stand before you God? Nah, selalu kita katakan, Lord, you are here. Tuhan, Engkau pun berkuasa, Engkau dapat lakukan ini. Cuma tengok kita, di mana posisi saya pada sekarang ini? Macam mana Tuhan kau lihat saya sekarang ini? Mungkin kita ingat, sudah saya terima, cukuplah di sana. Mari kita tengok 1 Petrus 2 ayat 25. 1 Petrus 2 ayat 25. 1 Petrus 2 ayat 25. Oke, boleh tak? Nah, saya baca yang saya tulis, saya takut saya salah salin. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. 1 Petrus 2 ayat 25. Petrus menulis ini bukan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi kalau kita belajar pada surat Petrus ini, daripada kita tahu bahwa dia sedang memberitahu, dia sedang memperingat kepada orang yang sudah mendengar Injil, yang sudah mendengar mengenai Yesus. Tetapi ada dalam bahagian, kalau tadi mengenai Petrus ini, cara hidup mereka sudah lari, gitu. Ada yang dia sentuh. Tapi ingat itu, yang saya tertarik adalah pemelihara jiwamu. Pemelihara jiwamu. Ini sustenance. Apa itu? Bekalan atau kekuatan, gitulah, saya tidak tahu perkataan sustenance itu, yang kita perlukan supaya dapat bertahan. Pemelihara jiwamu, okay? Harus balik kembali, okay? Untuk terakhir Wahyu 3. Nah, bila disebut Wahyu akhir zaman, okay? Saya bawa kita baca Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19 hingga 22. Ayat 19 dalam Wahyu 3. Barang siapa kukasihi, perhatikan di sana. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Karena itu relakan hatimu dan bertobatlah. Terjemahan baru yang sebelumnya. Ayat yang ke-20. Nah, ini famous. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 21. Barang siapa menang, ia akan dudukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat yang kedua. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu dalam ayat yang sudah kita baca sebentar tadi, dia berbicara kepada jemaat yang sudah mengenal, yang sudah
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada kepincangan sehingga kita boleh membaca mengenai pesanan kepada 7 jemaat itu, kan? Sudah kan? Tahu kan mengenai itu? Gereja-gereja Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ini gereja, pesanan. Boleh baca sendiri di rumah. Apa pesanan? Ada teguran, ada yang warning dia berikan di sana. Kenapa? Karena yang sudah kita baca tadi, karena ia mengasihi kita, dia menegur, dia mau kita siap. Nah, dalam yang saya sebut tadi itu, kembalilah. Ada teguran dalam hidup kita yang kita perlu respon kepada Tuhan. Untuk kembali kepada Dia, kita kena lihat sejauh mana kita sudah jauh daripada Dia. Apa yang membuatkan kita jauh daripada Tuhan? Kita katakan, tunggulah Tuhan, bawa saya kembali kepada-Mu. Mungkin kita, saya bagi satu ilustrasi. Ada ini pasangan, dia beli tiket kapal terbang, mesti pergi airport, bukan? Check in, itu harus check in, dan nama akan dipanggil, dia masuk ke mana? Boarding itu kan, boarding punya tempat lah, begitu. Dia sudah masuk kapal terbang atau tidak? Adakah dia berada di dalam itu kapal terbang? Belum, bukan? Dia sudah ada tiket, tetapi dia sedang menunggu untuk panggilan masuk ke dalam itu flight. Mungkin kita assume sudah terima Tuhan, cukuplah di sana. Tetapi daripada yang kita renungkan, daripada 3 perumpamaan itu, ada bahagian kita untuk kita lakukan, ada bagian kita yang harus kita persiapkan, harus kita perbetulkan di hadapan Tuhan, supaya kita dapat kembali kepada Dia. Apa yang tersirat di hati, tertutup di hati kita, saya tidak tahu. Kebaikan orang yang terdekat kita sekalipun tidak akan tahu. Because we are very good at that. Kita sangat bijak menutup apa yang di dalam hati kita. Kenapa saya katakan ilustrasi itu kapal terbang tadi kan? Kadang-kadang flight itu boleh delay. Mungkin juga itu orang sebab dia takut dia tertinggal flight dia awal masuk. Balik bercerita itu tadi, kisah ini pasangan sudah masuk ke dalam itu boarding, bilik untuk ready dipanggil. Karena pengalaman pertama pernah tak dapat masuk itu boarding, tak dapat check in, soal lambat, dia datang awal. Dia usahakan awal, pasangan ini usahakan awal supaya check in time, dapat tiket, senang hati. Oke, ready kita masuk ke dalam boarding hall. Ready sejak kita di sana, biarpun flight ada 3 jam begitu. Contohlah, okay. Tapi karena kepenatan, pasangan ini tertidur. Saya bawa kita imagine itu KLIA, ada banyak gate, ada banyak laluan, kan? Mungkin sudah pernah pergi sana. Ini pasangan karena keletihan tidur, okay. Dan tanpa disadari tiba-tiba dikejutkan dengan ini flight steward ataupun ground crew, okay, yang bekerja di airport itu pegang itu, ada list dia bawa dan ada itu apa itu? Cakap itu walkie-talkie, tengah berkomunikasi control tower dengan itu kapal terbang. Sedang mencari 2 orang ini yang belum masuk ke dalam pesawat. Sudah check in, nama sudah ada, tetapi tidak ada di dalam. Flight mau tutup. Flight mau berangkat. Karena kalau ikut peraturan ini, pikiran saya, kalau dia sudah tutup itu pintu,
pintu pesawat, dia lock itu sudah komunikasi dengan kontrol tower, tak boleh buka. Mengerti sedangkan betapa perlunya ini pasangan masuk sekarang. Dan ground crew ini sedang mencari. Tiba nampaknya 2 orang bangun lari masuk. Nah, ini pengalaman saya sebenarnya. Oke. Pengalaman pertama membuatkan saya dan suami pada waktu itu tunangan. Kami dijadwalkan untuk berkawin minggu seterusnya. Jadi kami harus, ini bulan 12, tiket limited. Pengalaman pertama kami untuk balik, untuk bertemu dengan besan lah, bukan besan, saya punya bakal mentua bulan 5. Sebab kami lambat, kami tidak boleh check in. Dan kami harus bayar ekstra, beli tiket. Bayangkan itu tiket dari KLIA balik Miri, you have to pay more. Ada bayar, ada harga dia. You want to go, kamu harus pergi, tapi ada harus kamu bayar. Kita tidak mau bayar harga sebenarnya. Dalam kita mau dipakai Tuhan, kita tidak mau bayar harga. Berapa itu? Tidak. Kita tidak mau bayar berusaha itu, tidak mau untuk katakan berusaha, tidak mau tidak mau saya tidak mau lah. Tuh orang mungkin tolak kita, nggak mau lah. Saya malu. Kita tidak mau bayar harga, mungkin itu. Kita tidak mau bayar harga untuk melepaskan yang menghalang kita untuk dipakai Tuhan. Kita tidak mau bayar harga apa yang membuat kita tagihan. Perhatikan kesaksian yang hari itu. Perlukah kita sampai pada satu tahap Tuhan sampai kita bertaruh nyawa? Jangan sampai bertaruh nyawa. Sekarang ini, dalam keadaan kita sekarang, Roh Kudus berbicara kepada setiap satu kita. Saya percaya. Harap kita mengerti, harap kita punya kerinduan baik. Tak ada orang Tuhan di tempat kita sekarang. Saya mengajak kita untuk tutup mata. Kita renungkan. Saya selesai di sini. Mari kita sedihkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah berbicara lewat firman yang kita renungkan. Lewat firman yang kita renungkan bersama. Perkara pertama, misi dia yang dia laksanakan, karena dia tahu tidak ada satu pun yang dapat menyelamatkan. Tidak ada satu pun yang dapat membawa kita kembali kepada Bapa yang di surga. Tidak ada. Jika saat ini satu tentangan. Jika saat ini kita belum mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktu dia untuk kembali pada dia, untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita sudah mendengar bagaimana Yesus sendiri memberikan isi hati dia, bahwa ia sangat mengasihi orang-orang di luar, orang-orang yang jauh daripada dia, orang yang belum mengenal dia. Mari selidiki hati kita. Dapatkah aku menangkap, mengertikan aku Tuhan, panggilanmu ini?
Tapi Kau sudah mendengar, letakkan dalam hati kita bahwa ini juga bahagian kita, bahagian saya untuk bersama menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu bagi orang di luar. Yang ketiga, untuk kembali kepada Tuhan. Ini panggilan tantangan pada kita juga. Selidiki sejauh mana keadaan kita sekarang bersama Tuhan. Apa kita punya kehausan, kerinduan itu kepada Dia, atau itu hanya setakat lip service, ataupun di nama kita saja kita sebut itu Yesus. Di mulut kita saja kita katakan Yesus itu memberkati hidup kita, Yesus itu kasih. Tetapi deep inside, di dalam hati kita kosong. Kita berdoa, jika ada di tengah kita, diri kita sendiri kita rasa kosong, katakan pada Tuhan, Tuhan sentuh jemaat, segarkan kembali, bawa kembali. Oh Yesus, Bapa yang di surga ya Tuhan, setiap kami yang sudah mendengar, setiap kami maupun yang berada di ruangan ini, maupun berada di rumah, sekalipun yang sudah mendengar, Tuhan Engkau melihat hati kami. Jamah hati kami Bapa, perbarui hati kami, biar kami berada di tempat ataupun di posisi yang Tuhan inginkan kami, bahwa Tuhan ingin memakai kami sebagai saksi. Mungkin kami lihat kami tidak berupaya, tetapi Tuhan, it's not impossible, tidak mustahil Tuhan Engkau pakai kami. Cuma Kau minta sama kami mau atau tidak. Dan karena itu Tuhan, kami perlukan Roh Kudus untuk menyelidiki hati kami, persiapkan, perbetulkan, tegur kami, pulihkan kembali kepada Engkau Bapa. Pulihkan kami, keadaan hati kami ya Tuhan Bapa. Pulihkan cara pandang kami, melihat seperti yang Kau lihat. Pulihkan telinga kami, mendengar apa yang harus kami dengar daripada Engkau. Pulihkan ya Tuhan Bapa, agar kami dapat bertindak. Karena ini waktunya Tuhan untuk kami melakukan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau masih memberi peluang kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya lanjutkan. Haleluya, puji Tuhan. Mari bagi tepukan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Tuhan memberkati semua dan iman kita terus diteguhkan. Oke, daripada pengumuman kita ini, saya cuma ada dua. Yang pertama yaitu kalau dapat oleh slide yang mengenai Paskah. Oke, Mula daripada 2 hingga 4 hari bulan April, gereja kita akan mengadakan kebaktian Paskah, yaitu 2 hari bulan, hari Jumat malam kita akan adakan kebaktian daripada pukul 7.30 hingga 11. Tapi tidak semestinya kebaktian harus pukul 11. Tempo yang kita mohon itu sebenarnya mungkin dia akan tamat pukul 10 begitu. Dan pada malam Jumat itu juga akan diadakan acara perjamuan kudus. Oke, yang akan mengambil bagian pimpinan atau pimpin pujian itu saudari kita
Cik Erin. Ya. Dan 3 hari bulan, hari Sabtu malam kita ada juga kebaktian masa seperti biasa dan akan dipimpin oleh Cik Teresa atau Puan Teresa sudah, bukan Cik sudah. Okay. Seterusnya hari Minggu Dekan Yakim yang akan ambil worship leader dan itu adalah kebaktian biasa kita lah. Okay. Dan saya harap semua dapat hadir dalam ketiga kebaktian ini. Dan pengkhotbah keseluruhan adalah jauh dari telinga. Pastor Joni, pastor gereja kita juga. Yang lain sudah. Okey, yang kedua, kalau ikut takwim ataupun apa ni, pada tahun ini sebenarnya kita ada pembubaran dan pemilihan kepada setiap sidang setempat. Namun oleh kerana gejala pandemik COVID-19 ini, keadaan ini mungkin tertangguh sedikit. Tetapi sebagai makluman awal kepada jemaat sekalian, supaya kita bersedia untuk melakukan pembubaran dan pemilihan yang baru. Dan kita doakan perkara ini supaya the next majelis yang akan ada ini, kiranya Tuhan akan memilih, memakai satu persediaan kepada kita menghadapi cabaran baru, di mana kalau kita melihat di sebelah kiri kita saya lah, di sana ada pembangunan sudah. Apa kesediaan kita sebagai jemaat di SIB Puan Batu untuk menghadapi ini dengan kepimpinan yang naik kepada satu standard yang lebih efisien. Dia tidak loyo-loyo kata pendeta Sakai dulu tuh. Jadi kita berdoa dengan tekun mengenai hal ini supaya pemilihan yang akan berlaku dengan baik, okay? Dengan kehendak Tuhan yang berlaku. Jadi kita hanya menunggu arahan daripada pusat untuk sama-sama melakukan pembubaran dan pemilihan ini nanti. Okay? Dan saya minta supaya majelis umum juga bersedia, kerana kita akan fikirkan yang perlu ada mesyuarat terlebih dahulu sebelum benda ini akan berlaku. So kita akan memilih tarikh yang akan kita putuskan. Okay? Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang terbaru kita akan sampaikan melalui grup WhatsApp gereja. Okay? Kita ada info SIB Puan Batu, ada Wira, ada pelayanan wanita dan majelis umum, dan PMM pun ada, saya rasa SIB Music Kitchen pun ada. Jadi kita akan gunakan platform itu semua. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi sebelum kita keluar, kita sama-sama berdoa. Ya. Minta Dekan Abai mari ke depan, bawa kita dalam doa penutupan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kasihi Tuhan, pada hari ini kami dapat memuji dan mendengar firman-Mu. Itu pernah kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Tempatkanlah firman-Mu supaya memegang hidup ini untuk dekat pada Tuhan sentiasa. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan pulang daripada tempat ini. Kami mohon perlindungan Roh Kudus-Mu Bapa menyertai kami dalam perjalanan kami, supaya kami sampai di tempat yang kami tuju dengan kesehatan yang baik. Kami berdoa untuk semua jemaat kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami di dalam pekerjaan, di dalam usaha kami. Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua majikan yang tempat kami bekerja, dan kami yang bekerja sendiri. Tuhan memberkati supaya majikan kami dapat memberi nafkah dan gaji yang cukup untuk menampung kehidupan dan keluarga kami, sehingga kami dapat membantu juga di dalam pekerjaan
kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa karena kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami serahkan hidup ini dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doakan ini. Amin. Terima kasih Deacon Abai dan juga jemaat Tuhan.